Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai teman-teman, apa kabar? Udah cukup istirahatnya? Udah ya. Nah, kita mempersiapkan untuk PTS nih. Ibu akan bahas kisi-kisinya. Kemarin banyak sekali yang WhatsApp, Ibu, bahasa Indonesia hari Senin, Bu. Mana kisi-kisinya? Ya ampun, ditagih dong. Oke, kalau kayak gitu sih Ibu nggak apa-apa ya. Berarti kalian memperhatikan mapelnya Ibu itu bagus. Baik, langsung saja ya kita bahas kisi-kisinya. Nah, oke. Untuk pembahasan kisi-kisi PTS kelas 10 itu ada 25 ya, kita lihat ke bawah. Nah, 25 ya. Nah, oke. Seperti yang Ibu kasih tahu sebelumnya bahwa PTS kelas 10 itu bakal ada 3 pembahasan materinya. Yang pertama teks prosedur, lalu teks eksplanasi, lalu teks ceramah ya. Mungkin teks ceramah itu belum Ibu jelaskan banyak, maka dari itu nanti di soalnya juga cuma dikit kok, cuma beberapa poin saja, beberapa soal saja ya. Maka dari itu kita langsung bahas saja kisi-kisinya ya. Oke, nomor 1 menyebutkan pengertian dari teks prosedur. Nah, di soal ini nanti kalian diminta menyebutkan ataupun memilih pengertian dari teks prosedur itu seperti apa. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan apa gitu. Ingat kata Ibu, kalau kunci pengertian dari teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah. Kalau teks eksplanasi, teks yang menjelaskan sebuah fenomena ataupun peristiwa. Tuh ya. Oke. Yang kedua, memilih struktur teks prosedur. Nah, jadi nanti kalian diminta untuk memilih ada apa aja struktur dari teks prosedur. Itu apa aja coba? Tujuan, langkah-langkah, sama penutup. Ya, itu adalah struktur dari teks prosedur. Oke. Yang ketiga, menyebutkan contoh konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal, ingat-ingat yang masuk ke konjungsi temporal itu ada apa aja? Ada lalu, kemudian, selanjutnya, lalu, kemudian, selanjutnya, setelah itu, itu ya, kurang lebih ada itu. Nah, yang itu bukan konjungsi temporal ya. Jadi, misalkan ada opsi lalu, kemudian, yang itu adalah salah ya. Pokoknya yang itu bukan konjungsi temporal. Lalu nomor 4, menentukan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Ciri dari kalimat imperatif atau kalimat perintah adalah adanya sebuah tanda seru sama yang berimbuhan kan ataupun lah atau kanlah. Contoh, periksalah, masukkanlah bahan-bahan, ya masukkanlah bahan-bahan, periksalah, masukkanlah, bersihkanlah, gitu ya. Itu adalah kalimat imperatif. Oke, lalu yang keenam, menjelaskan mengapa teks prosedur kompleks dikatakan kompleks. Nah, itu dia. Jadi kalian diminta untuk menjelaskan kenapa sih teks prosedur kompleks dibilang kompleks gitu. Apa? Ya, bisa dibuka lagi bukunya kenapa bisa dikatakan teks prosedur kompleks gitu. Ya, karena apa? Karena langkahnya itu banyak atau langkahnya itu lebih rinci dan kompleks. Itu sih intinya. Tapi nanti kalian buka lagi bukunya yang lengkapnya seperti apa gitu ya.
Oke, nomor 7. Menentukan perbedaan teks prosedur kompleks dengan teks prosedur sederhana. Nah, jadi nanti kalian diminta perbedaan teks prosedur kompleks dengan teks prosedur sederhana itu seperti apa gitu. Kalau teks prosedur kompleks langkahnya banyak, kompleks atau lebih rinci. Nah, kalau teks prosedur sederhana langkahnya sedikit atau yang lebih sederhana. Lanjut ke nomor 8, menentukan jenis kalimat. Nah, jadi nanti kalian diminta menentukan jenis kalimat. Jenis kalimat itu ada apa aja? Ada deklaratif, imperatif, persuasif, interrogatif, ya. Kemungkinan ini jenis kalimatnya imperatif, karena kan masih pembahasan di teks prosedur. Ya, karena teks prosedur kan adanya sebuah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nomor 9, menentukan fungsi dari kalimat interrogatif. Oh ya, kalau kalimat interrogatif itu kalimat yang menanyakan. Ya, lalu kalau kalimat deklaratif itu kalimat yang memberitahukan atau memberitakan. Lalu kalimat imperatif kalimat perintah. Nah, kalimat persuasif kalimat ajakan gitu. Jadi yang nomor 9, menentukan fungsi dari kalimat interrogatif. Apa fungsi dari kalimat interrogatif? Jadi untuk ya seperti itu ya, nanti dibuka bukunya. Lalu yang ke-10, menganalisis teks eksplanasi. Nah, kemungkinan ini menganalisis teks eksplanasi itu strukturnya. Oke, nomor 10, menganalisis teks eksplanasi. Jadi nanti di nomor 10 ini kalian menganalisis apakah teks eksplanasi ini seperti apa gitu. Apakah teks ini termasuk ke sebuah teks eksplanasi gitu. Misal di soal itu ada teks banjir gitu. Teks ini apa gitu. Teks ini termasuk ke dalam teks apa? Apakah teks eksplanasi atau bukan? Nomor 11, menganalisis struktur teks eksplanasi. Nah, jadi nanti kalian diminta menganalisis struktur dari teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi kan ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Nah, identifikasi fenomena, cirinya dia berada di awal paragraf, menjelaskan latar ataupun pengertian dari suatu fenomena. Tuh, ya cirinya. Lalu setelah identifikasi fenomena ada proses kejadian. Cirinya dia berada di setelah identifikasi. Lalu menjelaskan nah, itu proses kejadian, dia berada setelah paragraf identifikasi fenomena. Lalu dia juga menjelaskan prosesnya, bagaimana proses kejadian dari judul teks eksplanasinya. Misal judulnya gempa, jadi dia menjelaskan bagaimana terjadinya gempa gitu. Yang terakhirnya ulasan. Ulasan cirinya berada di akhir paragraf, lalu berupa simpulan dan
pendapat dari penulis atau saran. Nah, itu ya. Jadi ada 3, identifikasi fenomena, proses kejadian, sama ulasan. Selanjutnya nomor 12, menentukan gagasan umum yang dipakai dalam sebuah paragraf. Nah, gagasan umum ada 3. Yang pertama ada deduktif, cirinya dia berada di awal paragraf. Yang kedua, induktif, dia berada di akhir paragraf. Yang ketiga, campuran, dia ada di awal sama di akhir. Nah, kalau deduktif, biasanya dia langsung ke intinya. Jadi, penyebab terjadinya gempa adalah bla 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 bla, itu deduktif. Nah, ciri dari induktif atau yang di akhir, biasanya di akhir paragrafnya itu ada kata demikian penyebab dari gempa bumi gitu. Ya. Nah, kalau yang campuran itu ada di awal sama di akhir paragraf. Oke, nomor 13, menentukan pola penyajian dari teks eksplanasi. Nah, pola penyajian ya. Pola penyajian itu ada 2, ada kausalitas sama kronologis. Kalau kausalitas itu nama lainnya adalah urutan sebab akibat, lalu kronologis urutan waktu ya. Lalu nomor 14, menentukan gagasan umum pada teks. Nah, seperti tadi berarti menentukan gagasan umum, apakah gagasan umumnya itu induktif, deduktif, atau campuran. Atau bisa jadi menentukan gagasan umumnya itu apa. Misal gagasan umumnya penyebab terjadinya gempa gitu. Ya. Nomor 15, menganalisis bagian struktur dari teks eksplanasi. Nah, tadi menganalisis bagian struktur lagi. Apakah misal nanti di soalnya itu ada sebuah penggalan teks. Nah, di penggalan teks itu masuk ke struktur bagian apa? Apakah identifikasi fenomena, apakah proses kejadian, atau ulasan, seperti itu. Nomor 16, menentukan fenomena atau peristiwa yang dibahas dalam teks eksplanasi. Nah, jadi kalian diminta menentukan fenomena atau peristiwa apa saja yang dibahas dalam teks eksplanasi itu. Nanti dilihat lagi ya bukunya ya. Apa aja yang dibahas di teks eksplanasi. Fenomena atau peristiwa ya. Peristiwa alam atau fenomena alam, peristiwa pendidikan, teknologi, budaya, sosial, dan lain-lain. Oke, nomor 17, menentukan pembahasan atau isi dalam teks eksplanasi. Jadi nanti kalian diminta untuk menentukan pembahasan atau isi dalam teks eksplanasi. Jadi si teks eksplanasi ini tuh membahas tentang apa? Nomor 18, menentukan tujuan dari teks eksplanasi. Nah, tujuan dari teks eksplanasi itu apa? Menginformasikan suatu proses kejadian dari peristiwa atau fenomena gitu ya. Lalu yang ke-19, menyebutkan pola penyajian teks eksplanasi. Pola penyajian menyebutkan pola penyajian teks eksplanasi. Nah, nanti itu soalnya ada teksnya, penggalan teks. Nah, yang digunakannya itu pola penyajian seperti apa? Apakah sebab akibat atau kausalitas, apakah kronologis atau urutan waktu ya. Nanti ciri dari teks itu menggunakan pola penyajian kausalitas itu biasanya ada konjungsi kausalitas atau sebab akibat, contohnya disebabkan, diakibatkan. Gempa bumi ini disebabkan karena apa? Lalu kalau yang satunya yang pola penyajian kronologis atau urutan waktu, dia biasanya menggunakan dengan
urutan waktu. Misal, pada hari ini terjadi kecelakaan di sini. Tuh. Lalu korbannya dibawa ke sini gitu ya. Oke, nomor 20 ya. Menjelaskan pengertian dari ceramah. Nah, nanti bisa dibuka bukunya. Pengertian dari ceramah itu apa? Ya, ceramah adalah proses penyampaian suatu informasi atau pengetahuan di depan halayak atau banyak orang. Itu intinya. Nanti kalian bisa lihat lagi di buku atau di internet pengertian dari teks ceramah itu apa. Lalu nomor 21, menganalisis bagian struktur dari teks ceramah. Nah, struktur teks ceramah itu gampang, cuma ada 3. Ada pembukaan, isi, dan penutup. Kalau pembukaan itu ada salam, ada puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa gitu, itu masuk ke pembukaan. Lalu kalau isi itu berdirinya di sini saya akan menyampaikan tentang apa gitu, itu masuk ke isi. Lalu kalau penutupnya salam juga, salam dan permohonan gitu. Jadi menganalisis bagian struktur teks ceramah itu. Nah, struktur teks ceramah tadi ada 3, ada pembukaan, isi, sama penutup. Nomor 22, menentukan ciri dari teks ceramah. Nah, ciri teks ceramah itu banyak dia bersifat dua arah. Artinya kan kalau ceramah ada interaksi dari si pembicara sama pendengarnya, jadi dia bersifat dua arah. Materinya umum, dia bisa tentang sosial, pengetahuan, ataupun keagamaan. Jadi ceramah itu nggak hanya keagamaannya aja, jadi umum apapun ya. Materinya umum, disampaikan oleh orang yang ahli di bidangnya. Lalu nomor 23, menentukan persamaan dari teks ceramah, khutbah, dan pidato. Apa persamaannya berarti? Sama-sama berbicara di depan halayak atau di depan banyak orang. Ya, persamaannya. Lalu nomor 24, menentukan simpulan dari sebuah teks. Jadi nanti ada sebuah teks, nanti kalian bisa simpulkan apa maksud dari teks itu. Terakhir, menganalisis bagian struktur dari teks ceramah. Ya, seperti tadi yang poin berapa? Nanti kalian diminta untuk menganalisis struktur dari teks ceramah. Apakah itu masuk ke pembukaan, isi, ataupun penutup. Seperti itu teman-teman. Udah selesai ya pembahasannya. Udah 25. Nanti kalian buka lagi bukunya, kalian baca-baca lagi sesuai dengan kisi-kisi yang telah ibu buat ini, yang berjumlah 25. Dan nanti misalkan kalian ingin latihan, nanti ibu kasih kuisis biar latihan PTS ya, simulasi PTS, biar kalian hafal juga nanti kasih pengerjaan PTS-nya gitu. Nah, baik, mungkin segitu saja yang dapat ibu sampaikan. Semoga kisi-kisi ini, semoga nanti soal yang ada di kuisis itu ada di soal PTS, dan nanti nilai kalian juga semoga di atas KKN semua, nggak ada yang remedial. Ya, oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.